Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sobat Sastra, kembali lagi bersama saya Hidayatul Rahman, NIM 2001746. Saya mahasiswa Prodi Sastra Indonesia UNP. Sebelum video dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video saya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan analisis kita tentang karya-karya sastra. Analisis karya sastra yang akan kita bahas kali ini yaitunya karya sastra angkatan 66 yang berjudul Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini. Wow. Sobat Sastra, novel Pertemuan Dua Hati adalah novel karya Nurhayati Srihardini atau yang lebih dikenal dengan nama N. Hadini. Novel ini mempunyai tema tentang pendidikan. Novel ini menceritakan tentang Bu Suci yang mengajar di SD hampir 10 tahun di Purwodadi. Namun, Bu Suci pindah ke Semarang karena suaminya dipindah tugaskan. Bukan karena suaminya minta dipindahkan, melainkan atasan dia. Di dalam novel ini diceritakan tentang Bu Suci yang memiliki seorang murid bernama Waskito. Waskito ini merupakan seorang murid yang kasar, kurang ajar, nakal, dan sulit diatur. Pada suatu hari, Waskito mengamuk pada saat jam istirahat. Guru-guru mengusulkan agar Waskito dikeluarkan dari sekolah. Namun, Bu Suci meminta waktu 1 bulan untuk memperbaiki kelakuan Waskito kepada kepala sekolah, dan hingga akhirnya kepala sekolah mengabulkan permohonannya. Sejak saat itu, Bu Suci sering berada di kelas dan mengobrol dengan Waskito. Setelah 1 bulan, sifat Waskito telah berubah. Nilai pada rapor dia berisi angka-angka normal. Baik, masuk saja kita ke pembahasan kita tentang analisis unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati. Unsur yang pertama yaitunya tema. Tema pada novel ini yaitunya kehidupan sosial. Yang kedua, tokoh. Di dalam novel ini terdapat beberapa tokoh, yaitunya ada Bu Suci, Waskito, suaminya Bu Suci, murid-murid SD Kota Semarang, istri RT 7, Bude Waskito, kepala sekolah, bapak atau ayahnya Bu Suci, ketiga anak Bu Suci, dan uak, serta kakek dan nenek Waskito dan guru agama. Untuk unsur yang ketiga yaitunya penokohan. Tokoh yang pertama yaitunya Bu Suci yang memiliki sifat yang protagonis. Di antaranya yaitu baik, lembut, penyayang, tanggung jawab, bijaksana, rajin, dan selalu tabah dalam menghadapi kehidupan. Tokoh yang kedua yaitunya Waskito yang memiliki sifat antagonis. Di antaranya yaitu nakal, suka marah-marah tidak jelas, sering membolos, sering memukuli teman-temannya, pendiam, dan selalu meluapkan perasaannya dengan kekerasan atau memberontak. Tokoh selanjutnya yaitu suami Bu Suci. Beliau memiliki sifat yang protagonis. Di antaranya yaitu pengertian, tanggung jawab, dan perhatian. Tokoh selanjutnya yaitu Bude Waskito yang juga memiliki sifat protagonis. Di antaranya yaitu baik dan perhatian pada anak. Tokoh selanjutnya yaitu kepala sekolah yang memiliki sifat protagonis. Di antaranya yaitu tegas dan berwibawa. Selanjutnya bapak atau ayahnya Bu Suci yang memiliki sifat tegas dalam mendidik anak-anak. Tokoh selanjutnya yaitu uak yang memiliki sifat sabar dan penuh kasih sayang. Unsur yang keempat yaitunya latar. Yang pertama, latar tempat. Di antaranya yaitu rumah Bu Suci, sekolah dasar di Kota Semarang, dan di rumah RT, rumah sakit, Kota Purwodadi,
dan di sepanjang jalan dari rumah Bu Suci ke SD. Latar yang kedua yaitunya waktu. Di antaranya yaitu pagi, siang, sore, dan malam hari. Latar yang selanjutnya yaitu latar suasana. Di antaranya yaitu sabar, prihatin, kesal, dan di akhir ceritanya semuanya merasa senang. Unsur yang kelima yaitunya alur. Jika dilihat dari ceritanya, novel berjudul Pertemuan Dua Hati karya NH Dini ini termasuk ke dalam alur campuran, yang dimana ceritanya dimulai dari masa dahulu, masa sekarang, kembali ke masa dahulu, dan seterusnya. Berdasarkan standar kehidupan berceritanya, novel ini termasuk alur tertutup, sebab jalan ceritanya sudah ditentukan dengan jelas oleh pengarang dan tidak memberi kesempatan kepada pembaca untuk menentukan bagaimana akhir cerita tersebut. Selanjutnya, sudut pandang. Posisi atau letak pengarang dalam sebuah cerita yang dikarang oleh pengarang yang kemudian disampaikan. Novel Pertemuan Dua Hati ini termasuk ke dalam sudut pandang orang pertama. Ini dapat dilihat dari cara pandang menggunakan penyebutan tokoh utama aku sebagai akuan di dalam novel. Unsur yang ketujuh yaitunya amanat. Amanat yang dapat kita ambil dalam novel ini yaitunya hendaklah kita bersabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup dan jangan pernah menganggap remeh seseorang dan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Dan kepada orang tua, janganlah lupa akan memberikan pengajaran yang baik untuk anaknya. Unsur yang kedelapan yaitunya gaya bahasa. Bahasa jika dilihat dari gaya berceritanya, novel ini termasuk kategori gaya bahasa langsung. Pengarang menceritakan sendiri semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Di dalam novel ini juga banyak dipakai kata yang merupakan kata-kata istimewa. Misalnya sukar, konon, gelak, sekonyong-konyong, menginstruksikan imbuhan, jeng, atau bu, dan sebagainya. Dalam novel ini juga terdapat gaya bahasa hiperbola, ya misalnya tercekik oleh keharuan. Pastilah mulutmu akan terloncat cerita peristiwa di kelas ke hadapan rekan-rekanku. Dan gaya bahasa yang terakhir yaitunya gaya bahasa metonemia, yang dapat kita lihat dalam penggalan dalam kata membuka hati. Sobat sastra, lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitunya analisis unsur-unsur ekstrinsik novel Pertemuan Dua Hati. Unsur yang pertama yaitunya latar belakang kehidupan pengarang. Pengarang novel ini bernama Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Februari 1936, tepatnya berusia 74 tahun. Beliau lebih dikenal dengan nama NH Dini yang merupakan seorang sastrawan, novelis, dan juga feminis Indonesia. NH Dini dilahirkan dari pasangan Saljowijojo dan Kusamina. Ia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. NH Dini mengaku mulai tertarik menulis sejak kelas 3 SD. Buku-buku pelajarannya penuh dengan tulisan yang merupakan ungkapan pikiran dan perasaannya sendiri. Ia sendiri mengakui bahwa tulisan itu semacam pelampiasan hati. Unsur yang kedua yaitunya nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Nilai yang pertama yaitunya nilai moral. Salah satunya terdapat pada halaman 32 alinea pertama. Kami semua sepakat bahwa anak-anak tumbuh tidak hanya memerlukan makanan,
Mereka juga membutuhkan kemesraan, menginginkan perhatian. Rasa cinta kepada mereka yang diperlihatkan menanamkan benih kekuatan tersendiri. Nilai yang kedua yaitunya nilai sosial. Hubungan antara guru dan murid tidak terbatas hanya dengan menyampaikan pelajaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan kurikulum. Melainkan lebih dari itu, harus ada keterikatan batin dan rasa kasih sayang seperti orang tuanya sendiri, supaya mampu menciptakan lulusan-lulusan yang bisa membawa diri sendiri serta mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nilai selanjutnya yaitu nilai religius. Semua yang terjadi pada hidup ini itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, dan Allah lah yang menentukannya. Salah satunya terdapat pada alinea kelima halaman 71. Malamnya aku gelisah. Tidurku sangat terganggu. Dugaanku bermacam-macam. Barangkali Waskito tidak masuk esok pagi, atau masuk membawa pisau atau golok atau senjata lain yang lebih mengerikan guna membalas dendam terhadapku. Dalam sujudku menghadap Tuhan sebelum dini hari tiba, rasa kerendahan diriku semakin kutekan. Kami ini manusia sangat hina, kecil dan tak berdaya jika Tuhan tidak menghendaki keunggulan kami. Sobat Sastra, itu tadi pembahasan kita tentang analisis unsur intrinsik dan analisis unsur ekstrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini. Terima kasih untuk Sobat Sastra yang telah menonton.